Konflik sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian konflik, menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, menemukan cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Pengertian konflik menurut ahli Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sedangkan menurut Gillin and Gillin, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Faktor-faktor penyebab konflik. Menurut Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu 1. Perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Sebagai contoh, Anda ingin suasana belajar tenang, tapi teman Anda ingin belajar sambil bernyanyi. Karena menurut teman Anda itu sangat mendukung, kemudian timbul amarah dalam diri Anda, sehingga terjadi konflik. Kedua, yaitu perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berlawanan dapat menimbulkan rasa amarah dan benci sehingga berakibat konflik. Ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Keempat, perubahan sosial. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya, maka akan timbullah konflik di antara mereka. Bentuk-bentuk konflik. Menurut Surjono Sukanto, konflik dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu konflik atau pertentangan pribadi, konflik atau pertentangan rasial, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial, konflik atau pertentangan politik, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Dampak sebuah konflik. Dampak sebuah konflik memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Dampak positif sebuah konflik. Dampak positif konflik. 1. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keempat, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kelima, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Keenam, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Ketujuh, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Sedangkan
Dampak negatif dari konflik antara lain: 1. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Cara pengendalian konflik dan kekerasan. Secara umum, ada 3 macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu 1. Konsolidasi. Dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Kedua, mediasi. Dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Ketiga, arbitrasi. Dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Keempat, adjudication, yaitu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan. Nah, demikianlah materi kita tentang konflik sosial.